Salam sehat. Saya dengan Dr. Gigi Weni Nusawakan dari Rumah Sakit Advent Bandung akan memberikan sedikit informasi mengenai gigi palsu. Perlu nggak pakai gigi palsu? Oke, kita sekarang akan melihat penyebab kenapa gigi bisa ompong sehingga kita memerlukan pakai gigi palsu. Yang pertama, gara-gara dental karies atau lubang gigi. Kalau misalnya lubang gigi tidak dirawat, lama-kelamaan gigi itu akan keropos dan habis sedikit demi sedikit. Lubangnya dari kecil, lama-kelamaan menjadi besar, lama-kelamaan giginya patah, akhirnya tinggal sisa akar. Jika sudah tinggal sisa akar saja, maka gigi ini tidak bisa diselamatkan dan harus dicabut. Kalau giginya dicabut, maka akan terjadi hilangnya gigi atau gigi ompong. Penyebab kedua adalah periodontitis atau penyakit dari gusi dan jaringan pendukung gigi dan tulang alveolar yang ada di dalam gusi. Ini periodontitis ini bisa dirawat ke dokter spesialis periodonti. Tetapi kalau misalnya tidak dirawat, gusinya lama-lama terkikis, lama-lama giginya makin panjang, akhirnya giginya goyang karena tidak ada yang mendukung, maka gigi ini harus dicabut kalau tidak dirawat. Kalau gigi udah dicabut, maka mulut menjadi ompong. Penyebab gigi ompong selanjutnya adalah trauma atau kecelakaan. Biasanya terjadi kalau misalnya ada kecelakaan ditabrak kendaraan atau jatuh, atau biasanya terjadi pada anak-anak yang sering bermain, saling bertabrakan lalu jatuh. Gigi bisa menjadi patah dan akhirnya ompong. Oke. Akibat dari gigi ompong, sekarang kita akan melihat akibat kehilangan gigi. Ini kita melihat contoh satu gigi whether yang to an hilang, injury or decay, yaitu gigi if the premolar empty pertama. space left behind, the structure of the mouth Jika can gigi begin ini to hilang, alter as a result. maka To gusi start, yang the immediate area mendukung where the tooth is gigi lost tersebut suffers dan adverse tulang di changes in the dalamnya, bone and gum tulang support, di dalamnya akan typically in the terkikis, form of tissue lama-kelamaan loss. menjadi lebih pendek, These changes dan can spread to akhirnya the neighboring teeth, gigi-gigi resulting in di loss of sebelah bone gigi yang ompong support itu akan and the bergerak. teeth Kalau drifting gigi into ini the vacated bergerak, space. kita bisa melihat celah-celah di Additionally, the sebelahnya tooth menjadi lebih opposing the besar, empty space begins dan to itu ascend or menyebabkan descend sisa into the makanan space akan in a mudah process nyangkut. called Selain itu over-eruption. juga gigi di This then atasnya bisa jeopardizes turun additional atau namanya surrounding bone structure overerupsi. and teeth. Sehingga kalau dipakai The progression of menggigit, alterations maka can lead to issues with tidak the terjadi patient's bite, keseimbangan as the pada teeth gigi. gradually become Ini adalah efek misaligned. dari gigi Each step in ompong this yang tidak progression can diganti escalate oleh the severity dengan of gigi holistic tiruan. damage to the mouth, as well as the Jika measures sudah needed to begini, remedy it. lama-kelamaan Your dentist resiko is the gigi best berlubang resource to menjadi help lebih tinggi, assess your current juga dental health bisa and menyebabkan recommend the nyeri best pada treatment to sendirah. fit your unique situation. Akibat kehilangan gigi atau gigi ompong yang selanjutnya adalah ini, kita bisa lihat di gambar ini, seorang ibu yang giginya sudah dicabut, kebanyakan gigi gigi bawahnya. Sehingga tadi saya sudah jelaskan kalau gigi dicabut itu tulangnya karena dia tidak mendukung gigi apa-apa dan tidak memegang gigi, lama-kelamaan dia akan menyusut. Seperti di gambar ini juga, kalau tidak ada gigi, tulang rahang akan menyusut, maka wajah menjadi lebih pendek. Kalau wajah kita menjadi lebih pendek, muka kita terlihat lebih tua daripada yang seharusnya. Maka itu adalah salah satu efek dari gigi ompong atau kehilangan gigi. Sekarang perawatannya bagaimana? Yang pertama, tentu saja perawatannya hanya satu sih, menggunakan gigi tiruan. Oke. Sebenarnya kalau hilangnya cuma satu-satu, bisa juga misalnya giginya hilang satu. Kalau yang di gigi belakang bisa juga pakai kawat gigi ditarik sehingga space atau ruangan yang hilang itu tertutup. Tetapi yang selanjutnya yang bisa digunakan adalah gigi tiruan. Kalau pakai kawat gigi itu di kasus-kasus tertentu saja. Namun yang paling umum adalah menggunakan gigi tiruan. Yang pertama, kita akan melihat beberapa jenis gigi tiruan. Yang pertama adalah gigi tiruan lepasan yang berbahan akrilik. Kalau berbahan akrilik ini, bahannya dari akrilik seperti plastik dan dia biasanya menggunakan kawat untuk mengaitkan ke gigi yang masih ada. Tapi gigi akrilik ini kadang-kadang kalau menggunakan kawat seperti ini, gigi yang dicantolkan itu dia bisa terkikis bagian leher giginya. Sehingga lama-lama jadi sensitif gitu. Lalu bahan yang selanjutnya adalah gigi tiruan lepasan fleksibel. Ini dia juga dikaitkan ke gigi-gigi yang lain dan bisa dilepaskan. Biasanya gigi tiruan ini dilepaskan
ketika sedang sikat gigi, kalau kita lagi sikat gigi, gigi tiruannya dilepas, disikat juga. Dan juga pada malam hari kalau lagi tidur, gigi tiruannya dilepas, ditaruh di segelas air. Jenis yang selanjutnya adalah gigi tiruan lepasan dengan frame metal. Ini biasanya untuk kasus-kasus kompleks yang hilang giginya agak banyak dan supaya giginya stabil. Jadi kalau dipakai makan itu dia nggak goyang dan enak dipakai. Tapi kurang estetik karena ada kaitan-kaitan atau ada bahan-bahan metalnya. Oke, ini juga jenis gigi tiruan yang lain yaitu gigi tiruan penuh. Ini biasanya untuk orang tua yang giginya udah tidak ada sama sekali. Jadi pakai gigi tiruan penuh. Oke, kita akan melihat sedikit contohnya. To replace missing posterior teeth is designing a conventional clasp free-end Ini partial. contohnya dikaitkan ke gigi di depannya. Oke, dan ini bisa digunakan untuk makan dan fungsi gigi seperti biasa. Walaupun rasanya pasti tidak seperti gigi natural ya. Rasanya ada sesuatu benda asing, namun kalau udah lama dipakai rasanya bisa beradaptasi. Oke, jenis gigi tiruan selanjutnya adalah gigi tiruan cekat atau fixed partial denture atau gigi tiruan yang tidak bisa dilepas-lepas. Oke, contohnya seperti ini. Kalau gigi tiruan cekat itu, ini contoh ada satu gigi yang hilang. Gigi-gigi di sebelahnya dikikis, dikecilin, habis itu dicetak. Setelah dicetak, gigi tiruan akan dibuatkan gigi tiruan cekat tersebut, lalu dipasangkan kepada pasiennya seperti ini. Jadi seperti disarungkan. Ini disebutnya dental bridge atau jembatan. Ini tidak bisa dilepas-lepas. Oke, jenis gigi tiruan yang selanjutnya. Tadi jenis gigi tiruannya saya urutkan ya, yang harganya dari yang paling rendah. Kalau misalnya ibu dan bapak atau saudara-saudara yang menonton ini mikir harganya berapa ya kira-kira. Pokoknya saya urutin, kalau yang lepasan berarti harganya lebih murah. Kalau yang implan gigi ini yang harganya paling tinggi. Kira-kira seperti itu. Karena pasti biasanya bertanya-tanya seperti itu. Implan gigi ini seperti skrup yang dipasangkan di tulang rahang kita lalu dipasangkan gigi. Jadi ini rasanya seperti benar-benar seperti gigi asli kita, gigi natural kita. Oke, gambarannya ini contohnya ada satu gigi yang hilang lalu ingin digantikan, maka akan dipasangkan skrup seperti ini. Ini prosedurnya menggunakan obat bius dulu pasti, jadi tidak akan ada rasa sakit ya. Nah, dipasangkan seperti ini. Ini namanya dental implant. Oke, ya. Dengan demikian, ini informasi tentang gigi palsu yang saya berikan pada hari ini. Semoga bisa berguna untuk Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara. Dan jika Anda memiliki masalah kehilangan gigi atau gigi ompong, bisa menghubungi dokter gigi terdekat supaya bisa menggunakan gigi palsu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan memberkati.